Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Cahaya Kehidupan. Saya Firman Pratama kembali membuat sebuah audio video di channel Cahaya Kehidupan di section Rahasia Hidup Sukses. Terima kasih buat Anda yang sudah komentar, sudah like, dan sudah men-share video-video di Cahaya Kehidupan. Saya doakan hidup Anda semakin baik karena ketika Anda berbagi video Cahaya Kehidupan, berarti Anda sedang berbagi kebaikan kepada banyak orang. Anda sedang menebarkan inspirasi kepada banyak orang. Dan itu pasti kembali kepada Anda. Jadi buat Anda silakan klik tombol share-nya dan Anda taruh di WA Anda, di Facebook Anda, supaya kebaikan Cahaya Kehidupan bukan hanya berhenti di Anda, tapi juga ke orang-orang sekitar Anda. Supaya apa? Semakin banyak orang sadar, semakin banyak orang baik, dan tentunya dunia semakin baik. Dan itu ada peran Anda yang turut menyebarkan link video Cahaya Kehidupan ke banyak orang. Kali ini saya ingin mengangkat tema tentang uang dan kebahagiaan. Ngomongin uang, ngomongin kebahagiaan seringkali dianggap dua hal yang berbeda. Dianggap sebagai sebuah kutub yang berlawanan. Tidak mungkin uang bisa buat bahagia. Uang bukan sumber kebahagiaan. Kalau mau bahagia, tidak usah mikir uang. Di banyak ceramah, di banyak doktrin, seringkali saya dengar bahwa uang itu tidak bisa buat kamu bahagia. Uang itu sumber kehancuran. Uang itu sesuatu yang negatif. Hidup itu dicari bahagianya. Hidup itu dicari tenangnya. Membahas ini, saya tadi memberikan kelas AMC private offline ke seorang perempuan. Dia dari Solo, dia ke Surabaya di hotel tempat kita belajar private AMC. Jadi AMC-nya bisa online, bisa lewat Zoom. Sudah mulai ada kelas reguler di Jakarta. Kemudian bisa private, kalau sendirian mau offline, ketemu saya langsung silahkan. Ada jadwalnya, ada waktunya. Anda bisa kontak Mbak Ita di nomor telepon yang ada di deskripsi ya, atau ada di bagian belakang video ini. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena Mbak tadi mengatakan bahwa saya dimarahi oleh teman-teman saya ketika saya berbisnis. Saya dimarahi oleh keluarga saya ketika saya membangun sebuah bisnis. Saya tanya, marahnya gimana Mbak? Kamu tuh ngurus bisnis, ngurus dunia, ngurus uang. Itu gak bisa buat bahagia. Itu gak bisa buat kamu happy. Lihat tuh orang kaya, gagal juga hidupnya. Lihat orang kaya, sedih juga hidupnya. Lihat orang kaya, cerai juga. Lihat orang kaya, anaknya hancur juga. Mbak ini lalu dipertemukan dengan Cahaya Kehidupan. Dia bilang sudah setahun menonton Cahaya Kehidupan, mendengarkan Cahaya Kehidupan. Di sini dia merasakan bahwa hanya Mas Surman yang bisa menemukan benang merah bahwa uang itu menaikkan kebahagiaan. Nah, saya ingin petunjukkan fakta kepada Anda. Kalau Anda sedang sedih, sedang tertimpa masalah yang mungkin menurut Anda berat, lalu Anda sedihnya di pinggir jalan, dengan Anda sedihnya di hotel bintang 5, kira-kira nih, yang level sedihnya paling sedih, yang mana? Yang di pinggir jalan, ataukah di hotel bintang 5? Berikutnya, sama-sama nangis, sama-sama patah hati. Nangis di becak atau nangis patah hati di dalam mobil Pajero?
Mana yang nangisnya itu lebih sedih? Anda jawab saja, Anda pikirkan saja. Pasti tentu yang lebih sedih adalah ketika Anda sedih di pinggir jalan, ketika Anda nangis di, maaf becak, bukan salah becaknya ya, tapi saya hanya membandingkan bahwa ketika situasi sama sedihnya, kalau Anda punya uang, pasti sedih Anda berkurang dibandingkan dengan sedihnya orang yang maaf tidak punya uang. Ini membuktikan bahwa uang memang tidak menjadi sumber kebahagiaan. Saya ulangi ya, uang memang bukan sumber kebahagiaan, karena sumber kebahagiaan ada di pikiran manusia, bukan di uangnya. Tapi dengan uang menaikkan level kebahagiaan Anda. Bisa 1 tingkat, 2 tingkat. Setuju kan? Kalau Anda tidak punya uang, level kebahagiaan Anda turun. Tapi ketika Anda ada uang, level kebahagiaan Anda meningkat. Memang bukan sumbernya kebahagiaan. Ya, bukan. Karena sumber kebahagiaan di pikiran. Tapi tadi saya bilang, kalau Anda sedih, Anda punya uang, Anda bisa healing kemanapun. Anda bisa healing ke Australia, bisa healing ke Bali, healing ke Puncak, healing ke mana, Turki gitu ya. Tapi kalau Anda sedih gak punya uang, Anda sibuk merantapi nasib. Anda sibuk hanya melihat itu saja. Anda lama recovernya, Anda lama kembalinya. Makanya jangan berpikir yang jelek sama uang. Jangan tanamkan doktrin yang negatif tentang uang. Uang itu gak ada salahnya. Uang hanya selembar kertas, hanya selembar angka. Di mana salahnya? Uang buat mukul Anda juga gak sakit tuh. Coba Anda pukul sama uang, sakit gak? Kalau cuma 1 lembar gak sakit kan? Jadi uang itu gak ada salahnya. Yang salah adalah pola pikir Anda, pola pikir manusia tentang uang. Makanya saya selalu bilang, kenapa orang itu uangnya sedikit? Bukan karena bisnisnya, bukan karena apapun, tapi karena pikirannya tidak suka dengan uang. Pikirannya menjauh dengan uang. Kalau pikiran Anda tidak suka sama uang, bagaimana uang suka dengan Anda? Dan ini terlihat kalau Anda mengisi kuis bakat kaya di kelas AMC. Saya buat kuesioner tuh untuk mendeteksi apakah Anda masuk orang yang suka sama uang ataukah nggak suka sama uang. Saya buat kuis bakat kayanya, saya suruh isi di awal kelas. Kemudian Mbak tadi terlihat bahwa saya masih takut sama uang, sehingga harus dirubah, diperbaiki. Nah, berarti uang dan kebahagiaan sangat relate, sangat berhubungan, bukan bertolak belakang ya. Jadi kalau Anda punya pemahaman atau ada ceramah yang bilang uang itu tidak bisa buat bahagia, betul. Tapi ingat, uang bisa menaikkan level kebahagiaan Anda. Cintai uangnya, maka pasti uang Anda bertambah. Bersihkan pikiran negatif Anda tentang uang, maka pasti Anda dikejar-kejar sama uang dan rezeki Anda bertambah. Saya membuat sebuah metode, membuat sebuah rumusan, formula untuk mengenali program apa yang salah di kepala Anda, program apa yang membuat Anda benci sama uang, dan itu bisa dirubah. Kalau Anda tidak menyadari program yang salah itu, Anda hanya berganti-ganti bisnis, berganti profesi, sama saja efeknya. Dan kenyataannya ada orang-orang yang gagal berkali-kali, ada orang yang menjalankan bisnis jatuh berkali-kali. Apakah takdir? Bukan. Itu semua efek dari pikirannya yang tidak suka sama uang. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah
nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.